bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keluhuran sejarahnya, bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban, dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 6 akan mereview sebuah jurnal penelitian perencanaan wilayah dan kota yang ditulis oleh peneliti yang bernama Ahlun Naza Pandura Harjo dan Nia Kurniasari STMT, berasal dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Dengan judul penelitian yaitu Studi Komparatif Tahap Perencanaan Pembangunan Pedesaan di Indonesia dan Malaysia, tentang studi kasus Desa Alamendah, Kabupaten Bandung, Indonesia dan Desa Parwas, Pahang, Malaysia, yang dilakukan penelitian pada tahun 2015 dan dipublikasikan pada tahun 2017. Permasalahan yang diangkat adalah perbandingan proses perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia. Sumber artikel dapat diakses melalui link. Sumber artikel yang lainnya adalah 1. Hasil analisa komparatif proses perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia 2015. 2. Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa 2015. 3. Hasil analisa yang dilakukan tahun 2015. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia. Konsep dan teori dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh menggunakan konsep kualitatif analisa yang didasarkan pada model deskriptif analisis. Analisis diawali dengan mengumpulkan data yang akurat dan objektif untuk kemudian dikategorisasi ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pedesaan, dan kebijakan-kebijakan perdesaan. Yang kedua, menggunakan teknik analisis data model Miles dan Haberman, yaitu menjelaskan bahwa analisa data kualitatif melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahapan data reduction, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data-data dianggap penting sesuai kebutuhan penelitian dapat menggunakan beragam alat seperti notebook dan komputer mini. Yang kedua, tahapan data display, yaitu penyajian data. Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk teks naratif. Yang ketiga, conclusion drawing, verification, yaitu menarik kesimpulan dan melakukan metode analisis. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif atau menekankan pada penggunaan deskripsi dengan kata-kata daripada angka. Metode kualitatif sendiri merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pengungkapan dan pemahaman terhadap sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Adapun dalam mendapatkan data informasi harus melalui langkah-langkah berikut, yakni studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, observasi, wawancara, menelusuri dokumen-dokumen, dan manajemen data. Ini adalah hasil dari temuan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui perbandingan atau komparatif tahapan perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia yang meliputi berbagai aspek seperti aspek konsep perencanaan, aspek tujuan, aspek prinsip, aspek ciri-ciri, aspek ruang lingkup, dan aspek dasar hukum yang digunakan. Yang pertama, konsep perencanaan pembangunan perdesaan. Di Indonesia, lebih untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang berkelanjutan dengan dibentuknya tim RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Sedangkan di Malaysia untuk transformasi perkotaan dengan dibentuknya PTD, Pelan Tindakan Desa. Yang kedua, tujuan perencanaan pembangunan pedesaan. Di Indonesia lebih menekankan untuk keserasian antara bidang dan lembaga. Sedangkan di Malaysia untuk mewujudkan alam yang mampan atau berkelanjutan. Yang ketiga, prinsip perencanaan pembangunan. Di Indonesia menggunakan prinsip demokratis, sedangkan di Malaysia lebih berfokus kepada sang pencipta. Yang keempat,
Ciri-ciri perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat aspiratif, menarik, operasional, adaptif, edukatif, demokratis, dan koordinator. Sedangkan di Malaysia bersifat secara menyeluruh, terdapat perubahan kuantitatif dan kualitatif, serta penggunaan SDM secara adil. Yang kelima, ruang lingkup perencanaan pembangunan. Di Indonesia ada RPJM, Rencana Kegiatan Desa, dan APBD. Sedangkan di Malaysia hanya ada Rencana Aksi Pembangunan Desa. Yang keenam, landasan hukum. Di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan di Malaysia berlandaskan Akte 172 tentang Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Ketujuh, peran aktif stakeholder atau pihak pelaksana pembangunan. Indonesia terdiri dari BPD, pengurus RT RW, pemuda, LPMD, dan lainnya. Sedangkan di Malaysia terdiri dari pihak penguasa tempatan, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, atau disingkat JK3P. Kedelapan, sistem kelembagaan yang mengatur. Di Indonesia ada 13 kementerian, contohnya seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan. Sedangkan Malaysia ada KKLW, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, bekerja sama dengan JK3 untuk mengawasi program yang sesuai dengan kebutuhan kerja desa. Kontribusi hasil penelitian terhadap perencanaan pembangunan wilayah. Adanya penelitian tersebut berkontribusi aktif dalam perencanaan pembangunan wilayah. Di dalam hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa isu pembangunan di desa yang membutuhkan pembangunan wilayah, seperti belum optimalnya kelembagaan yang mengatur pembangunan desa, peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih minim, rendahnya pengetahuan dan skill masyarakat desa, kemiskinan masyarakat desa, dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur. Dengan mempelajari isu yang akan mempermudah pencapaian pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam hasil penelitian, dapat rincian perencanaan pedesaan di Indonesia dan di Malaysia secara jelas, yang berguna sebagai pembanding antara sistem perencanaan Indonesia dan Malaysia. Negara Indonesia dapat menganalisis apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki untuk pembangunan ke depannya. Tidak hanya itu, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa ada suatu peran penting dalam pembangunan desa untuk desa yang lebih maju dengan pembentukan RPJM desa yang beranggotakan 7 hingga 11 orang. RPJM Desa adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan mulai dari tahap penyelarasan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, analisis data, sampai dengan tahap penetapan dan perubahan rencana pembangunan desa. Ini diharapkan agar kedepannya RPJM yang ada di setiap desa maupun lembaga pembangunan lainnya dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Jika pembangunan merata, maka kesejahteraan sosial akan mudah dicapai.